Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai dua hal. Yang pertama, kita akan ngobrolin mengenai Solana, di mana di cycle ini adopsinya luar biasa, ya TVL-nya meningkat dengan sangat tajam, bahkan mengalahkan champion di cycle sebelumnya nih ya, yang digadang-gadang akan mengalahkan Ethereum, yaitu BSC. Gitu. Di cycle ini baru 5 miliar aja ya. Nah, selain itu part 2-nya kita akan review mengenai Solanex, yaitu adalah suatu DEX yang sedang baru mau mulai ada di Solana gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, balik lagi dulu ke Solana. Untuk Solana ini perkembangannya bisa dibilang cukup bisa dibilang sebagai miracle juga. Kenapa? Karena di cycle sebelumnya bisa dibilang secara TVL itu dwarf by BSC begitu, basically hanya setengah dari BSC. Nah, tapi di kali ini dia berhasil mengalahkan BSC, at least for now ya. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak orang yang flock ke Solana. Orang lebih prefer menggunakan Solana untuk mendevelop games, mendevelop juga DeFi projects dan seterusnya. Nah, bahkan yang gila juga adalah FunEck, yaitu ETF issuer untuk spot Bitcoin dan juga Ethereum spot ETF ya. Nah, itu juga menyatakan bahwa ada kemungkinan Solana ini bisa mencapai 50% dari market cap Ethereum ya, which is itu basically ngedouble dari market cap sekarang. Sekarang kan di sekitar 100 ya. Nah, market cap untuk dari Ethereum for now itu di 400-an begitu. Jadi ya banyak yang merasa bahwa di cycle ini Solana bisa outperform berbagai macam pesaing-pesaingnya seperti Tron, lalu BSC, lalu dan lain-lain lagi begitu ya. Nah, ya sama seperti di cycle sebelumnya ya, saat itu terjadi otomatis harga dari tokennya pun bisa meningkat, dan kita sudah merasakan Solana di cycle ini luar biasa, secara harga juga gila lah ya. Nah, tetapi ya selain dari itu juga tentunya kita tahu bahwa apabila satu blockchain lebih populer, nah di situ juga akan semakin banyak DEX, DeFi dan lain-lain yang akan masuk dan mendevelop dirinya di blockchain itu. Kenapa? Karena ya ada advantage begitu. Dan bahkan kayak kita lihat kemarin ada meme yang paling dapat hype dari Solana adalah si Bonk. Yaitu Bonk itu meningkat dengan luar biasa karena mereka menjual dirinya sebagai meme coins-nya Solana begitu ya. Jadi suka nggak suka memang Solana di cycle ini performanya gila begitu. Dan buat lo yang bareng-bareng akumulasi TCI juga mungkin salah satu yang paling senyumnya lebar tuh yang akumulasi Solana begitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Solanex ya. Untuk Solanex ini dia itu adalah DEX yang menggunakan AI gitu, dan menurut dia inilah the future of decentralized trading. Nah, sekarang mereka sedang masih dalam proses pre-sale begitu. Jadi masih ada beberapa stage, 2 hari lagi menuju ke ke stage yang selanjutnya ya, maka akan ada price increase. Nah, jadi untuk si Solanex ini sendiri kita akan coba bahas apakah dia punya potensi atau tidak. Untuk Solanex sendiri ini simple banget ya, nggak belibet, nggak banyak yang aneh-aneh. Solanex ini adalah sebuah DEX yang menggunakan AI. Lah bang, emang buat apa bang pakai AI? Pakai AI untuk mempermudah dan membuat lebih efisien begitu ya. Jadi ini akan membuat simpelnya fee lebih murah begitu ya. Nah, kita kebayang gak sih kalau kita mikir mengenai token-token seperti Uniswap, lalu juga token seperti PancakeSwap, Raydium juga dulu ya. Nah, mungkin waktu dia rilis banyak orang yang merasa ya udah cuma another DEX begitu. Nah, tapi bagi lo yang mungkin dulu ikutan airdrop dari Uniswap, ikutan Pancake, begitu, Raydium, ya mungkin akan mengatakan hal lain bahwa wah gila itu, ya gue profit gede tuh dari situ. Nah, jadi sebenarnya DEX sendiri, ya token-token DEX ini sangat menarik kalau kita bisa dapatkan di awal, begitu. Ya, nah tetapi lagi-lagi kita nggak bisa bilang bahwa wah semua, nggak juga. Ada juga DEX-DEX yang akhirnya nggak banyak diadopsi dan ya udah gitu, tokennya nggak kemana-mana. Jadi lagi-lagi sebenarnya yang paling penting tuh at the end of the day adalah adopsinya. Nah, orang adopsi satu DEX itu apa sih yang menjadi paling utama menurut gua?
Yang paling pertama menurut gua adalah mengenai fee. Begitu. Suka nggak suka ya? Karena orang paling nggak suka bayar kemahalan. Begitu. Mereka paling nggak suka kalau bayar fee kemahalan, terus si transaksinya lamban, begitu. Atau ya selain dari itu tentunya adalah security. Wah bagus nih, cepet. Terus juga apa namanya fee-nya murah tapi jebol begitu ya. Oh, jebol gimana bang? Bukannya kalau Dex bisa nggak bisa dijebol? Bisa ya. Kalau lu sebagai LP, kalau lu sebagai LP di dalamnya dan ternyata ada bug misalkan di code-nya dan seterusnya, nah itu bisa dijebol poolnya dan diambil. Begitu. Kalau lu yang pakai sih, kalau lu cuma pakai buat transaksi sih nggak masalah. Begitu. Nah dari sisi LP-nya, kalau security-nya nggak aman, ya dana yang lu sedang pakai untuk liquidity providing bisa hilang. Begitu. Nah di sini Solanex ingin memberikan ingin memberikan satu jawaban atau satu solusi gitu untuk orang-orang yang tertarik supaya bisa fast, murah dan juga bisa dibilang ya lebih secure dibandingkan yang lain. Gitu. Dan selain itu juga yang nggak kalah penting adalah mengenai user experience-nya. Begitu. Kalau kita di sini user experience-nya akan cenderung lebih mudah lah dibandingkan yang dulu-dulu. Begitu minimal lebih enak buat dilihat lah ya. Nah, jadi sebenarnya sih sesimpel itu aja. Itu kalau mau dibilang mereka itu ya ingin membuat suatu DEX yang menggunakan AI. Itu kayak gini deh sekarang ya. Lu coba pakai Google aja sekarang. Lu pakai Google akan ada AI overview. Menurut lu lebih bermanfaat nggak? Lebih mempermudah lu nggak? Kalau gue sih merasa iya. Begitu ya, dimana dulu kita harus spesifik mencari artikel tertentu, begitu kita harus masukin keyword-keyword yang tepat gitu. Nah sekarang dengan menggunakan AI ya mereka bisa membantu untuk menyimpulkan dari berbagai macam source yang mereka dapatkan di internet. Nah jadi itu enak, penggunaan AI itu berguna begitu. Nah sekarang ini akan dimasukkan ke DEX begitu. Nah kita belum punya benchmark sebelumnya, apakah ini bisa berhasil atau enggak begitu, karena ya berapa banyak sih ya DEX yang pakai AI. Sebelum setahu gua ya yang benar-benar dia pengen build dari awal pakai AI itu baru si Solanex begitu. Mungkin kalau ada yang lain boleh komen di bawah lah, tapi yang gua tahu baru si Solanex ini begitu, sisanya udah DEX aja biasa begitu. Nah apabila ini actually make a difference begitu ya, sama kayak mungkin zaman dulu Chat GPT semua orang jadi pakai, nah itu tentunya ada some profit to be made gitu karena adopsinya akan besar. Nah, itu yang mungkin kita bisa pertimbangkan. Kalau lu mulai teknisnya seperti ini, begitu. Jadi mereka tuh simpelnya melakukan optimisasi. Sisanya sih sama, LP juga ya. Cuman intinya di sini kita bisa mendapatkan lower swap cost gitu atau fee yang lebih murah dan juga profit yang sampai lebih besar. Begitu untuk liquidity provider. Jadi dua pihaknya senyum nih ya. Trader dapat fee lebih murah ya, LP dapat profit lebih besar. Begitu. Itu teorinya. Gitu. Nah, apakah mereka bisa apa ya kasarnya mereka bisa melakukan apa yang mereka klaim? Ya itu kita harus lihat begitu karena ya sama aja kayak Ethereum juga zaman dulu ya kita nggak pernah tahu dia bisa nggak sesuai dengan yang mereka klaim. Ternyata bisa begitu dan banyak juga proyek-proyek lain yang ingin menjadi Ethereum lebih bagus lagi ternyata masih belum bisa membuktikan sampai sekarang. Nah jadi ya kita nggak pernah bisa tahu apakah akhirnya bisa sesuai dengan klaim mereka atau tidak gitu ya. Nah, tapi yang pasti satu, ini bentuknya pre-sale, maka dari itu ya apa namanya, ini sebenarnya nggak cocok untuk orang-orang yang masih sangat newbies. Gitu. Jadi untuk newbies yang, aduh bang, gue baru mulai 2025 nih, wah itu sebenarnya nggak cocok. Gitu ya, buat lo yang baru mulai dari sekarang, yaitu masih newbie, masih buta sama sekali, dan ya lo baru masuk sekarang berarti kan ya, otomatis resiko lebih besar. Nah itu lebih baik fokus ke BTC Ethereum aja begitu. Nah pre-sale ini lebih cocok untuk orang-orang yang sudah masuk dari awal cycle, yang atau minimal sudah profit lah gitu, modal sudah aman, sudah dikantongin, udah nggak pakai stres lagi modal dari awal begitu ya. Dan untuk pre-sale sendiri pun gue pribadi menyarankan lebih baik maksimum 5% dari portofolio spot tuh. Jadi misalkan nih portofolio semua 100 juta biar gampang aja nih ya. Maksimum untuk pre-sale itu 5 juta. Dan itu untuk semua pre-sale. Bukan satu pre-sale 5%. Dulu ada yang pikir gitu. Wah bang, gue pre-sale-nya udah 5 nih ya. Wah berarti udah berapa persen? Udah 25%. Loh kok 25%? Enggak, semua pre-sale 5%. Itu untuk apa? Untuk mitigasi resiko. Begitu, karena suka nggak suka ya. Dan bukan cuma ngomongin soal spesifik Solanex, tapi semua pre-sale ya, itu di awal akan resikonya lebih besar. Begitu ya. Jadi cara termudah untuk mitigasi resiko yang besar adalah alokasinya jangan kegedean begitu ya.
Nah, sekarang untuk roadmap sendiri mereka itu di kuartal 3 ini udah lewat ya. Ini udah lewat. Sekarang di sini nih. Mereka sedang ekspansi untuk nge-launch si Solanex AI-nya itu sendiri ya. Lalu mereka akan merefine platformnya based on user feedback dan juga mereka akan ada staking programs, lalu juga akan ada DeFi protocols dan di kuartal 3 mereka akan ada global expansion begitu untuk bisa dapat institutional adoption. Nah, untuk DEX nggak tahu nih bisa atau nggak karena kalau institusi kadang-kadang mereka lebih ribet ya, mereka nggak segampang retailers maupun bandar begitu. Lalu juga mereka akan launch a new AI driven DeFi features, lalu juga akan develop DAO dan seterusnya. Gitu. Overall ini presale yang cukup berbeda dibandingkan dengan presale yang kita biasa yang kita biasa tahu ya. Rata-rata presale tuh ya kalau nggak meme coins lagi. Ya kalau meme coins kita treatnya lebih ke jangka pendek begitu. Nah kalau Solanex ini mungkin ya kita bisa pertimbangkan untuk sampai jangka menengah begitu. Cycle ini beres mungkin pertimbangkan untuk TP-nya nanti gitu kalau sampai cycle ini beres begitu. Tetapi apapun itu karena bentuknya masih presale ya, ini bentuknya presale jadi tetap kalau gue pribadi sih setelah dia udah listing misalkan nih dia udah listing itu tetap lu pertimbangkan untuk TP dulu modalnya udah beres ya udah masukin kantong udah tenang. Nah sisanya lu mau jadiin cacing naga-naga silahkan, lu mau TP sebagian boleh ya. Nah cuman perbedaannya ini dengan presale yang memes ini lebih ada utility-nya, jauh lebih ada utility-nya dan cukup unik juga ya. Mereka DEX dengan menggunakan AI begitu. Sampai sekarang gue masih belum pernah ngeliat contoh kasus yang lain bisa berhasil atau enggak. Nah kalau sampai ini berhasil, adopsinya banyak, ya sama kayak lu lihat lah dulu Uniswap, Pancake dan lain-lain, yang mereka dari harga awal ya meningkat begitu dan itu bisa very profitable. Nah tapi lagi-lagi karena bentuknya presale ya otomatis harus dijaga mitigasinya. Kita harus jaga resikonya dengan cara mitigasi si ininya alokasinya. Gitu ya. Nah, untuk cara belinya ada berbagai macam cara. Itu lu mau pakai Ethereum bisa, BNB bisa. Tapi kalau gue pribadi sih lebih baik pakai USDT aja. Kenapa? Karena biar gampang gitu. Lu jadi ingat lu beli berapa gitu ya. Nah, di sini kita tinggal ya biasa aja sih ya, kayak lu mau pre-sale aja in general, nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Unlock, next, confirm. Setelah lu confirm ya sudah, lu bisa tinggal beli ya. Nah, tinggal mau berapa. Nah, sekali lagi kalau gue pribadi sih lebih prefer pakai USDT begitu. Dan ini gampang lo kalau misalkan pengen pakai USDT tinggal lu switch network aja ke BNB and then lu bisa bayar. Nah, tapi pastikan kalau lu pakai BSC ya lu punya BNB di dalamnya. Kalau lu nggak punya BNB di wallet lo, ya maka tidak bisa transaksi. Begitu. Jadi pastikan punya gas fee. Ya, gas fee-nya tergantung lu mau beli pakai apa. Lu mau beli pakai Solana, ya berarti harus pakai Solana. Ya, kalau mau beli pakai USDT, nah di sini pilihannya pakai BSC, berarti harus punya BNB. Begitu. Tinggal lu masukin berapa? Lu mau $100 bisa, mau $10 bisa, ya tergantung lo aja. Begitu ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya untuk si presale-nya begitu ya. Dan kita akan langsung masuk selanjutnya ke ini audit ya. Ini audit dilakukan oleh Guard. Nah, ini gue belum tahu nih. Ini firm apa? Cuman adalah ini pokoknya Guard ya namanya. Kita coba lihat di sini. Hasil auditnya ini dilakukan tahun kemarin bulan 10, jadi masih cukup baru lah ya. Dan yang diaudit ini yang versi BSC-nya mereka gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa resultnya ya untuk di sini private data on chain pass, code effect pass, lu bisa lihat satu persatu ya. Nah, terus selanjutnya mungkin kita langsung aja loncat ke bagian paling penting sih. Mereka ada ketemu masalah apa begitu. Seperti biasa akan dibagi menjadi beberapa level, tapi untuk yang si guard ini hanya 3 saja. Ada high, medium sama low. Kalau dulu biasanya ada yang critical dan seterusnya, ini cuma 3 level aja ya. Nah, di sini untuk high severity nggak ketemu. Untuk medium gak ketemu, low juga gak ketemu. Nah, ini kadang-kadang suka begini nih. Kalau audit yang dilakukan oleh firm-firm yang kayak apa ya, mungkin belum terlalu besar gitu ya, kadang-kadang gak ketemu apa-apa gitu. Ya mungkin saran buat gue sih kalau bisa nih si Solanex, dia di auditnya tuh sama kayak Certic lah begitu ya. Tapi sekali lagi jangan berpikir bahwa kalau udah ada Certic pasti aman. Bukan ya. Ada Certic dibaca. Nah, dibaca isinya apa aja. Kalau mau langsung skip ke bagian ini aja nih. Ke bagian langsung si classification of issue begitu ya. Nah, separah apa gitu. Yang paling penting itu kita lihat yang high-nya. Kalau mereka punya banyak centralization issue, nah itu mungkin harus dipertimbangkan ada resiko di situ ya.
Nah, selanjutnya sih untuk si apa namanya? Mereka secara ininya bentar ya. Tokenomics, oke. Untuk tokenomics kita bisa di sini 12% untuk liquidity, pre-sale-nya 35%, team advisor 7%, marketing and community 12, treasury 16, ecosystem growth 18. Ya, oke lah ya, bisa dibilang masih oke karena si tim advisor sih nggak terlalu besar begitu. Tapi ya untuk ngomongin di sini ekosistem growth-nya, nah ini apa namanya tidak dijelasin untuk specifically kapan dia akan vesting dan seterusnya begitu. Jadi oh ini ada di sini ya. Ini cliff-nya nggak ada untuk yang oke, checks liquidity oke lah ya. Untuk liquidity nggak masalah. Untuk pre-sale sebulan. Nah, ini berarti dari para pembeli pre-sale bisa terjadi apa namanya selling price yang lumayan ya sebenarnya karena hanya cliff-nya 1 bulan saja begitu ya. Lalu selanjutnya ada tim advisor di sini 6 bulan. Oke lah, tapi lebih bagus lagi sebenarnya kalau lebih panjang ya. Lalu sisanya di sini marketing, wah ini nggak ada nih, non. Oke, nah ini mungkin beberapa yang harus kita pertimbangkan karena kalau nggak ada cliffnya di sini berarti ya apa namanya bisa lumayan nih kalau sampai dilempar ke market begitu ya. Untuk treasury juga di sini. Oh, tar, di sini malah ada tulisannya. Oke. Jadi di sini vested untuk 36. Oh, oke. Untuk 36 bulan oke sih, lumayan lama di sini ya. Jadi overall seperti itu ya. Oke lah ya untuk si tokenomicsnya masih oke lah begitu. Tapi tetap karena bentuknya masih pre-sale ya. Kalau gua pribadi tetap masih menyarankan untuk ya udah setelah dia listing ya, lu tetap beresin dulu modal lu, masukin ke kantong dulu. Nah, sisanya profit yang masih ada gitu ya. Ya lu pinter-pinter sendiri deh ya. Lu mau TP semua boleh, lu mau sebagian juga silakan ya. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, untuk si token Soldex ini sendiri, basically ya, utility-nya tuh ya almost the same seperti lo pakai Uni gitu, lalu pakai Cake dan seterusnya gitu. Dan ya sekali lagi lo bisa lihat sendirilah gitu ya. Dibandingkan waktu awal mereka rilis, orang-orang dapat airdrop gratis dulu ya dan mungkin early investors dari Uni, Cake, Rhodium gitu ya. Dan lain-lain itu wah, very profitable begitu. Tapi ya tetap ada resikonya. Mulai di awal ya punya potensi besar, tapi juga punya resiko besar. Ya, jadi gue nggak akan bosan-bosan mengingatkan. Ini nggak cocok untuk para newbies, lebih cocok untuk orang-orang yang lebih udah sering di market dan nggak terlalu greedy begitu. Karena ya kadang-kadang orang tuh suka greedy. Ya kayak kemarin yang gue inget tuh presale udah ada yang apa ya sponge gitu loh nggak salah ya. 600% di bear market loh waktu itu ya. Udah 600% gak di TP. Waduh, udahnya drop lagi. Bang, gimana nih bang? Wah ya gimana? Lu udah dikasih kesempatan profit sebenarnya. Ya makanya gue ingatkan dari awal, beresin dulu modal masukin kantong, udah gak stres begitu ya. Nah, udah sih kurang lebih seperti itu aja untuk siswa next. Kalau lu pengen lihat lebih detailnya gitu ya, lu atau pengen dapat news-news terbaru mengenai Solanex ya, lu bisa follow di X mereka di @solanex_AI ya. Ini akan news-news terbaru semua ada di sini gitu. Dan wah ini gila nih ternyata ya sudah ada lebih dari 7.000 holders dan juga sudah raise sebesar 3 juta USD. Not bad ya. Dan untuk si presale ini sendiri dalam 2 hari ke depan akan ada peningkatan harga atau lebih tepatnya sih masuk ke stage selanjutnya begitu. Jadi buat lo yang tertarik yang monggo silakan, tapi ingat ya jangan kegedean begitu. Kalau gua sih maksimum dari 5% aja untuk seluruh presale gua gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk Solana baik lagi ya, menurut gua memang very interesting sih ya. Dari cycle ke cycle tuh emang nggak sama apa ya, selalu ada perbedaan gitu. Cycle sebelumnya BSC luar biasa ya, semua orang ngedevelop games, DEX dan lain-lain tuh di BSC. Ya otomatis Ethereum nomor 1 tetap ya. Ethereum nomor 1, nomor 2-nya BSC. Wah yang lain nggak ada yang bisa sentuh ya. Kalah semua. Sekarang kebaliknya Solana sekarang yang kayak nggak bisa sentuh, orang-orang lain semua semua orang-orang lain underperform dibandingkan dengan Solana. Mungkin yang salah satu paling dekat Tron lah. Tron ini jujurnya gila juga sih ya sampai 7. Tapi tetap masih paling besar Solana. Jadi ya mungkin menarik untuk kita lebih perhatikan berbagai macam project-project yang ada di Solana ya.
Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.